Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur merupakan alam persinggahan kedua yang akan dilewati oleh umat manusia sebelum akhirnya ia akan berpindah ke alam akhirat. Ketika di alam kubur, apa yang kita miliki selama di alam dunia tidak akan mengikuti kecuali amal yang kita kerjakan selama hidup. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, yang akan mengiringi mayit ada 3, yang 2 akan kembali dan akan tersisa 1. Keluarga, harta, dan amal akan mengiringinya. Keluarga dan harta akan kembali dan hanya tersisa amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, amalan apa saja yang akan mengikuti manusia sampai ke alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Ibnu Rajab dalam kitab Ahwalul Kubur menjelaskan, jika mayat telah diletakkan di liang lahat, maka yang pertama kali mendatanginya adalah amalnya. Kemudian amal itu akan menepuk paha kirinya dan berkata, "Aku adalah amalmu." Mayit itu bertanya, "Lalu mana keluargaku, anak istriku, dan apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku?" Amal itu menjawab, "Engkau telah meninggalkan keluarga, anak, dan istrimu. Allah tidak menganugerahkan apapun di belakang punggungmu. Tidak ada yang masuk ke dalam kubur bersamamu kecuali aku." Kemudian ia berkata, "Aduh, betapa bahagianya aku seandainya aku lebih memilihmu daripada keluarga, anak, dan istriku, dan apa-apa yang Allah anugerahkan kepadaku, jika tidak ada yang masuk ke alam kubur bersamaku selain dirimu." Dengan demikian, maka jelaslah bahwa ketika seorang mayit masuk ke dalam kubur, mereka hanya ditemani oleh amal-amalnya. Jika amal tersebut adalah amal baik, maka amal itu akan menjelma seperti orang yang rupawan. Akan tetapi sebaliknya, jika amal yang diperbuat selama di dunia adalah amal buruk, maka ia akan menjelma seperti seorang yang buruk rupa. Dalam sebuah hadis dari Al-Bara' bin Azib dijelaskan bahwa saat seorang mayit dimasukkan ke alam kubur, akan datang seseorang yang berwajah tampan, berpakaian bagus, dan baunya pun wangi. Ia adalah wujud dari amal soleh seorang hamba. Sedangkan orang kafir didatangi oleh orang yang berwajah jelek, itu adalah wujud dari amal jeleknya. Hadis riwayat Ahmad. Maka beruntunglah orang-orang yang semasa hidupnya banyak melakukan kebaikan, karena amal baik itu akan dengan ikhlas menemani dan menghibur sahabatnya di alam kubur, sehingga ia menjadi senang. Bahkan mereka juga akan membantu mayit dalam menghadapi pertanyaan para malaikat agar dapat selamat di alam kubur. Amal baik yang akan menemani seorang mayit di alam kubur itu adalah sholat, zakat, puasa, amal soleh, dan bacaan Al-Quran. Kelima amal ini akan menjelma menjadi teman yang rupawan yang akan selalu menemani dan menjaga mayit di dalam kubur. Bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah, di dalam kubur nanti, sholat akan berjaga dari azab di bagian kepala, zakat akan berjaga dari azab di sisi kanan, puasa akan berjaga dari azab di sisi kiri, amal soleh lainnya akan berjaga dari azab di kedua kakinya, dan Al-Quran akan berjaga dari azab pada seluruh tubuhnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu."
Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa. Maka Zakar berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa. Maka Puasa berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa. Maka amal soleh, segala sunnah dan segala perbuatan ma'ruf berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab La'ali Masnunah, Al-Bazar meriwayatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Akan tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai amalan dunia yang akan mengikuti dan menemani mayit sampai ke alam kubur. Amalan-amalan baik yang kita lakukan selama di dunia, merekalah yang akan menjadi teman kita di alam kubur. Teman itu adalah sholat, zakat, puasa, amal soleh, dan bacaan Al-Quran. Mereka tidak bisa dicari kecuali diamalkan, karena sesungguhnya berkah dari amalan-amalan baik itulah yang akan menjadi teman kelak di dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.